Oke, kembali lagi di Farm Jaya Teknik. Nah, video kali ini kita mau review mesin tetas kita yang kapasitas 1000 butir. Namun ini ada spesialnya ya, karena dia menggunakan pemanas gas dan juga dia bisa menyala ketika posisi listrik padam. Mesin ini udah kita uji coba dan berhasil menetaskan sampai dengan 95% ya. Namun rata-rata sekitar 90%. Sudah kita uji coba dari bulan 12, saat ini bulan 5, berarti ada sekitar ya 5 bulan ya. Dan sudah banyak, udah ribuan DOC berhasil menetas dari mesin tetas ini. Nanti di akhir video kita kasih lihat ya hasil tetas dari mesin tetas ini. Jadi kita buat video ini adalah review, namun sebelum kita review mesin ini kita uji coba dulu sehingga memang layak untuk dipasarkan, layak untuk dipresentasikan buat teman-teman semuanya. Kemudian kelebihannya satu lagi itu untuk pengecasan baterainya kita menggunakan solar panel juga ya. Teman-teman bisa lihat ya tampilannya seperti ini. Dia ada di kiri ruang pemanas dan di kanan ruang inkubasinya. Itu ada tabung gasnya. Nah ini sekarang posisi kita pakai pemanas gas dan posisi listrik nggak padam ya. Mari ya teman-teman ya kita lihat dari dekat. Nah, untuk kontrolnya sendiri kita pakai XM18. XM18 nya kita pilih yang agak beda ya. Dia mirip seperti XM18S. Jadi untuk kontrol suhunya di sini semuanya. Suhu, kelembapan, exhaust fan. Jadi semua induknya ada di sini. Cuman kita tambahin beberapa perangkat-perangkat sehingga menghasilkan sistem yang saya sebutkan di awal tadi ya. Pada umumnya fitur dari XM18 ini ya ada ini lower, jika suhu terlalu tinggi dia menyala ya, posisi sekarang udah nyala. Kemudian pengaturan otomatis suhu maksud saya, kemudian otomatis kelembapan, dan juga otomatis untuk turning telurnya kita menggunakan sistem rak ayun. Di belakang ada relay-relay tambahan untuk sistem kerja pemanas gas dan juga sistem menyala sendiri, atau ya kita katakan UPS lah ya. Jadi dia nyala ketika mati lampu. Ya memang waktu menyalanya itu enggak terlalu lama ya. Sini saya pakai baterai yang sekitar 7 ampere hour. Baterainya kita pakai VRLA ya. Jadi baterai yang benar-benar digunakan untuk pemakaian daya yang terus-menerus. Beda seperti aki untuk sepeda motor, ini beda ya teman-teman ya. Ini memang diperuntukkan untuk UPS atau untuk solar cell atau untuk mainan mobil-mobilan anak itu ya. Jadi yang memang digunakan untuk pemakaian yang berkelanjutan. Ini exhaust fan untuk panel dalam, karena di sini ada inverter menjaga suhunya biar nggak terlalu panas ya. Ini kita ada tambahkan wattmeter, voltmeter, dan juga pemakaian daya selama mesin ini nyala. Bisa juga sih kita restart. Jadi sekarang ini 174 watt ya, 174 kilowatt
hour yang sudah dipakai. Tapi ini udah di restart beberapa kali ya. Pembacaannya ada di antara lain ada tegangan, ada arus yang sekarang sedang berjalan, kemudian ada konsumsi dayanya. Ya di sini memang sekitar segitu ya tadi ya, 40-an watt. Itu 40-an watt ketika si pompa untuk humidity-nya menyala. Karena di sini kita pakai pompa air untuk humidity-nya. Kalau normalnya dia sekitar 37 watt ya. Hemat ya teman-teman ya. Karena kalau nggak pakai gas ini sangat boros, sekitar 450 watt. Nah ini sekarang tadi ada bunyi pemantiknya nyala ya, sekitar 50 watt ya, 52 watt. Ini dia teman-teman ya. Lihat apinya nggak terlalu besar, tapi menurut saya ini bisa untuk hingga kapasitas 5.000 butir. Nah ini ya teman-teman ya, ini kita ada pompa untuk humidity, jadi kita sistemnya pakai misting ya. Kemudian ini ada tungkunya ya, kemudian ini pemantik otomatis, dan ini solenoid valve. Jadi ini fungsinya ya, pemantik otomatis ya, berarti ini dipantik nggak secara manual tapi secara otomatis. Jadi ketika suhu sudah tinggi, nanti ini menonaktifkan secara otomatis sistem pemanas gasnya. Jadi ini untuk pemantiknya ini bekerja, pemantik ini diperintah oleh modul yang ada di dalam, dan juga solenoid ini juga ada di dalam, kontrol oleh modul yang di dalam ya. Jadi teman-teman gak usah takut. Misalnya gini, ini kan suhunya udah mencapai batas, kita targetnya 37,6, sudah 37,6. Pemantiknya tadi teman-teman lihat mati sendiri. Nanti kalau suhunya udah turun, ini terpantik otomatis. Kembali lagi tadi, gimana kalau misalnya apinya nggak mau padam? Sebenarnya nggak gitu ya teman-teman ya. Di sini itu ini fungsinya solenoid valve ini sebagai keran gas. Jadi kalau dia nggak mendapat tegangan, dia tertutup. Jadi ini normally close ya. Jadi dalam keadaan normal gini dia tertutup. Ketika tidak dialiri listrik, dia off sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Nah bagaimana misalnya apinya nggak nyala-nyala, apakah gasnya keluar tetap? Enggak ya teman-teman ya. Jadi ini otomatis. Nanti ada sensor api nih di sini. Kalau misalnya si modul ini nyuruh untuk memantik, tapi apinya nggak keluar-keluar, ya kan? Dia akan ngebaca dari sensor api di dalam. Dia akan perintahkan ke modul pemantik untuk menonaktifkan si solenoid valve ini. Jadi misalnya dipantik ya, ini kan hidup, dipantik keluar gas, tapi nanti apinya nggak nyala-nyala. Dalam waktu beberapa detik solenoid valve-nya dimatikan dan alarm ini akan bunyi. Artinya ada failure, antara lain ya gasnya nggak keluar, apinya nggak keluar. Itu ya teman-teman ya. Atau bisa juga misalnya nih gas kita kehabisan, terus dipantik situ nggak keluar api, ya nanti sensornya ngebaca tidak ada api, dia akan memberikan alarm dan menonaktifkan si solenoid. Jadi dia itu ketika dia ngebaca failure, dia akan mengoffkan si solenoid valve, dia akan tutup keran di sini sehingga gas tidak keluar. Gitu ya teman-teman. Jadi aman, nggak usah takut. Tapi satu syarat ya teman-teman, mesin ini nggak bisa ditinggal dalam waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman mau keluar
Misalnya nih mau keluar selama 3 jam, jangan, pilih aja mode ke pemanas elemen. Pada umumnya ya sistem kerjanya sama lah ya, seperti mesin tetas pada umumnya, pergerakannya, rayunnya ya sama, cuman ya sistem pemanas dan ada sistem tambahan yang membuat mesin tetas ini canggih. Ini tadi teman-teman dengar ya, terpantik sendiri, ini hidup sendiri, bukan saya secara manual menyalakannya. Ini bisa saya off kan juga, bentar ya. Contoh ya, ini saya matikan nih, saya tutup kerannya. Saya tutup, terpantik nih. Nggak ada api. Nah, seperti itu alarmnya. Oke, tekankan lagi ini ya, teman-teman bisa lihat tangan saya ya. Ini saya buka lagi kerannya sedikit. Oke, saya buka, saya open. Nah, masih nggak mau ya teman-teman, jadi kerannya kurang buka, saya tambahin lagi, kurang besar juga sepertinya nih, kurang besar, kita gedein lagi bukanya. Oke, nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bukaannya harus kita setel ya. Jadi kalau gasnya kurang banyak, dia juga nggak mau nyala apinya. Oke ya teman-teman ya. Untuk pengoperasian, sini ada pengoperasian selektor catu daya. Jadi teman-teman bisa pakai PLN ataupun pakai daya dari baterai, dan juga ini selektor juga untuk pemilihan pemanas apa yang mau digunakan, pakai elemen atau gas. Ini saya posisi PLN dan pakai pemanas gas. Kemudian ini ada untuk ngecek pemantik ya, ini ngecek pemantik secara manual ya. Kemudian ini ada lampu penerangan, kemudian ini ada rak atau turningnya. Ini saya tekan gini, dia gerak ke kiri. Kita udah pakai hidrolik ya, jadi kuat dan tahan lama, kuat dan tahan lama. Oke, gerak ya teman-teman ya. Oke, ini kita balikkan lagi. Jadi ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini jadi gini, kalau teman-teman masukin telurnya nggak barengan ya kan, jadi mesin ini kan nanti pergerakannya secara otomatis ya, miring ke kanan atau miring ke kiri. Tapi teman-teman mau masukin telur kan susah nih karena miring ya, begini. Teman-teman miringkan atau tegakkan ke, ratakan dulu raknya, kemudian dimasukin telurnya. Oke ya, ini saya kembalikan posisi awal. Oke, ini udah mentok ya. Jadi dia kalau udah mentok otomatis off. Berarti turningnya nggak otomatis bang? Otomatis, tetap dia otomatis dari sini ya. Kemudian ini ya untuk pengaturan pompa. Nah ini kita mau tunjukin sistem kerja bagaimana kalau mati lampu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, kita mau tunjukin fitur mati lampunya. Jadi ini posisi listrik listrik nyala, kemudian ini steker tercolok ya. Nanti saya colokin, sistemnya akan bekerja untuk memindahkan posisi ke UPS. Jadi ini nanti nyala. Oke, kita praktekkan ya. Ini posisi saya arahkan ke PLN, ini
juga pemanas gas ya. Kita arahkan ke pemanas elemen. Nanti kalau dia udah pakai catu daya dari UPS ya, pemanasnya akan pindah dari pemanas elemen ke gas, teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, posisi dia pakai pemanas, posisi pakai UPS, pakai dari baterai ini. Saya nggak ada colok ya teman-teman ya, saya nggak ada colok, ini secara otomatis ya. Ini juga teman-teman lihat wattmeternya juga mati gitu ya. Nah, ini mungkin baterainya udah habis ya teman-teman ya. Ya sekitar 11 atau 12. Jadi seharusnya saya tadi apa dulu ya, cas dulu ya baterainya ya. Nah, ini teman-teman ya, saya mau nunggu ini posisi pemantik off. Nah, oke ya. Ini mati ya teman-teman ya, tapi ya ini karena baterainya nggak kuat nih, udah low bed. Seharusnya memang kalau untuk video tadi saya cas dulu ya, tapi katanya ngecas dari solar panel. Iya teman-teman ya, karena memang satu area ini hujan ya teman-teman ya, jadi dia nggak ngecas. Ini teman-teman lihat basah nih ya, dari tadi hujan, jadi baterainya nggak full. Memang sih lebih bagus kita pakai yang lebih dari 7 Ah ya, dia jadi nyala hidup gini. Ini terpanti ya teman-teman ya, tas kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, ini coba saya nyalakan, saya colokin itu ya. Ini nggak ada rekayasa ya teman-teman ya. Oke, ini saya oper lagi ya ke pemanas gas karena yang listriknya boros ya. Langsung nyala kan? Jadi gitu. Oke teman-teman, jadi tadi ya dalam keadaan mati lampu atau padam listrik ya, tetap XM18 nya nyala ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada merubahnya ke termostat yang lain yang DC. Memang keuntungannya adalah lebih hemat budget ya kalau misalnya pakai termostat yang berbeda ya. Jadi memang ada teman-teman yang lain pakai termostat DC, jadi berbeda dia dengan termostat XM nya. Jadi dia pakai dua termostat, satu XM dan juga satu termostat tegangan DC. Keuntungannya memang listriknya jadi lebih hemat ya, tapi kekurangannya itu menurut saya XM18 ini adalah termostat terbaik, karena dia itu yang pertama awet dan nggak pernah ngaco suhunya. Jadi dikalibrasi pun dengan termometer air raksa, dia itu akurat ya dengan termometer air raksa. Dan juga biasanya
Teman-teman yang lain yang pakai termostat DC, dia pakai juga kipas DC yang kecil. Kalau kita enggak, tetap kita pakai fan-nya itu fan AC ya, yang gede ya. Jadi penyebaran suhunya itu bisa merata. Jadi meskipun dalam keadaan padam listrik ya, fungsinya tetap sama. Tidak ada fungsi yang kesampingkan atau fungsi yang dipangkas, sehingga hasil tetasnya tidak sama. Mungkin seperti itu ya menurut saya ya. Jadi kita pakai tetap XM18, kemudian pemanasnya juga kita pakai yang fan aslinya yang 220 volt. Karena di dalam ada juga inverter. Inverternya kita juga pakai inverter yang continuous. Oh iya, bahannya itu kita dari ACP. Kemudian dari bahan ACP ini dilapis lagi dengan galvalum. Kemudian di tengahnya itu ada styrofoam. Jadi suhu di dalam benar-benar terjaga ya, tidak terkontaminasi dari suhu luar. Rangka kita pakai rangka besi hollow. Kemudian kacanya kita pakai full dan framenya aluminium. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang berminat atau ada yang mau ditanyakan ya, bisa langsung ke WA ya, ke 0812 7617 1467. Teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, sebarkan juga ke teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan juga menjadi pedoman teman-teman dalam membuat mesin tetas yang bisa pakai pemanas gas dan bisa juga menyala, terbackup di UPS-nya, menyala ketika padam listrik. Ada sistem backup, ada sistem UPS-nya, uninterruptible power supply-nya. Dan ini video terakhir kita tunjukin hasil tetasnya teman-teman ya. Beberapa periode kita menetaskan telur KOB. Salah satu hasilnya itu ada di sini. Ini KOB kita usia 2 minggu. Ini teman-teman ya. Gede ya, 2 minggu loh ini teman-teman ya. Ini KOB kita 2 minggu. Ini KOB kita nih 2 minggu. Belum genap ini 2 minggu. Hari Minggu nanti ya. Ini hari Jumat. Jadi sekitar 2 hari lagi baru genap dia 2 minggu. Ya, gede-gede ya. Sekian teman-teman, terima kasih.
Tambahan juga ya teman-teman, ini juga hasil dari mesin tetas kita. Ini KOB juga ya teman-teman ya. Ini KOB kita usia ini usia 1 bulan dan 3 minggu. Jadi ini ada 2 usia 3 minggu dan 4 minggu. Ya. Jadi hasil tetasnya mantep. Ini sih beberapa ya teman-teman, karena sebagian udah kita jual juga. Biasanya kita netasin 300 butir, kemudian yang fertil sekitar 260. Tingkat kefertilannya 90% dan juga tingkat menetasnya 90% hingga 95%. Jadi ini sisa-sisa tiap periode.